WHO memprediksi corona sejak awal Maret, dikatakan bahwa awal April akan mencapai 1 juta di dunia ini yang terpapar virus corona. Dan akhir Juni, 2 bulan dari sekarang, akan terpapar 10 juta manusia. Ini sebuah kegilaan yang nyata. Membaca informasi ini, di sini saya terdiam lama, sangat lama. Saya berpikir, merenung, buku-buku bacaan saya 3 minggu terakhir ketika stay at home ada 8 buku. Seperti tentang the origin, asal muasal, tentang bioengineering, tentang algoritma teknologi, langsung melintas cepat di kepala saya. Kembali ke cerita dalam video sebelum ini di mana saya mengatakan global ekonomi di reset, di restart. Siapa yang mau meriset itu semua? Siapa yang diuntungkan oleh itu semua? Maka mata saya tetap ke kelompok The Have, Bilderberg, dan orang di belakang mereka. Kita semua tahu untuk mengendalikan dunia, kita harus punya sesuatu yang didominasi. Awalnya saya pikir negara yang akan mereka mainkan. Sekarang mereka akan memainkan dengan sistem. Dunia akan diubah dengan algoritma, dengan bioteknologi, dengan rekayasa engineering teknologi. Semuanya termasuk kertas, saham, surat berharga, dan mineral precious metal. Semua akan diubah. Kata-kata Trump yang mengatakan kami tidak punya emas yang cukup. Baru-baru ini dikutip majalah Forbes. Membuat saya berpikir hal yang baru. Apa hubungannya dan apa yang akan terjadi? Oke, kita mundur sedikit ke zaman sebelum Keynesian. Sebelum 1930, itu adalah periode sebelum Keynesian, uang atau money itu hanya pelumas transaksi. Money is just greasing the transaction. Uang sebelum itu gak dipuja seperti sekarang, gak ditakuti seperti sekarang, gak dijaga seperti sekarang. Uang ya hanya pelumas, pelancar, mempermudah sebuah transaksi saja. Uang di zaman Keynesian jadi bukan saja pelumas transaksi, tapi menjadi komoditas, menjadi papers, menjadi jaminan, menjadi surat hutang. Akhirnya menjadi benda yang harus dikontrol keberadaannya dengan bank sentral. Ada nilai turun naiknya inflasi, dipuja, ditakuti, dikasih syarat, persis sesajen, dan lain sebagainya. Uang mendadak menjadi ada rumus fisikanya. Uang mendadak jadi ada rumus matematikanya. Bukan lagi pendukung sektor real uang itu. Bukan lagi pendukung sektor produksi. Bukan juga kebutuhan pasar. Namun bisa nggak ada urusan dengan sektor real. Uang bisa diterbitkan dari angin kek, dari perang kek, dari penyakit kek. Pokoknya uang adalah solusinya. Sebagai penganut New Economic Model yang gencar dipromosikan di dunia sejak 2009, maka kaum yang percaya MMT itu menyebut dirinya kaum ekonom post-Keynesian atau setelah Keynesian. Di sini, ekonom post-Keynesian akan memurnikan kembali uang sebagai greasing the transaction lagi, plus underlying project. Ini penting untuk difahami. Namun ada kelompok yang tidak ingin MMT mengambil dunia. Siapa mereka? Apakah kaum Keynesian seperti para pejabat di banyak negara, di IMF, di World Bank, termasuk di Indonesia, yang tidak ingin dikalahkan MMT? Bukan. Mereka yaitu kelompok digitalpreneur Bilderberg. Mereka anti underlying. Mereka akan menggeser dunia menjadi menggunakan algoritma. Maksudnya begini, Bitcoin, kita ambil sebuah ilustrasi. Bitcoin itu gak ada jaminan apa-apa kecuali matrik algoritma lalu diterbitkan terbatas. Hanya 21 juta satoshi. Inilah kemudian jadi otomatis bergerak berdasarkan demand supply sehingga terjadilah turun naik. Jadi ada nilai, jadi ada pertukaran. Ketika Libranya Facebook terbit pakai underlying algoritma pasar, dunia tersentak. Moneter dunia tidak setuju, banker dunia tidak setuju, bank sentral panik, dan ini membuat kesal kelompok The Hive ini. Inilah mengapa sejak 2018 mereka getem-getem ingin sudah bergerak dan merekayasa tatanan dunia baru tanpa negara. Mereka shadow, mereka akan mengontrol digital dunia. Bilderberg itu mengkonsolidate Instagram, IG, Facebook, Google, YouTube, TikTok, Twitter, Amazon, Alibaba, dan panjang lagi list teknologi yang gak selesai 20 lembar tulisan. Makanya seperti dalam video sebelum ini, merubah sistem harus decoupling masa lalu, keterputusan dengan masa lalu, seperti dunia sebelum perang dunia pertama dengan sistem kolonialismenya. Setelah dunia berubah total, lalu antara setelah perang dunia pertama sampai perang dunia kedua, dunia beda dengan setelah perang dunia kedua, seperti yang kita alami saat ini. Setelah perang dunia pertama itu putus. Bukan reformasi, bukan transformasi, beda, putus. Dan ketika virus corona disebar di tahun 2019 akhir, kemarin yang diperkirakan akan mematikan 30 juta umat manusia, seperti prediksi Bill Gates di tahun 2018, akan memapar separuh penduduk dunia. Apakah ini tidak akan terjadi demi decoupling keterlepasan dengan masa lalu? Untuk meriset dunia perlu perang, dan kali ini perang biologi. Manusia melawan virus. Dunia at war time sekarang. Masih nggak paham juga. Masih perlu IMF, masih cari utangan, masih mikirin ekonomi. Ini survival mode. Kalau Anda pejabat sekarang, pikirkan survival of the nation. Virus merubah dunia.
bioengineering teknologi merubah dunia. Dunia ke depan mata uangnya tidak perlu emas lagi, tidak perlu precious metal lagi. Dunia ke depan dikendalikan pemegang teknologi berbasis algoritma konsolidasi dan bioengineering. Inilah tatanan dunia baru. Negara menjadi less important. Negara menjadi tidak terlalu penting, tetapi manusia tetap paling penting. Bagaimana Pak Pejabat? Masih mikir bisnis bohir Anda atau Anda berbisnis sehingga harus tetap jalan dan rakyat dibiarkan pakai herd immunity? Keterlaluan kalian.